Halo Lur, selamat datang di channel Ngintip Alur, channel yang berisi tentang kumpulan alur cerita film yang memudahkan kalian yang malas untuk ke bioskop atau nggak punya banyak kuota untuk streaming. Untuk menemani kebosanan kalian, kami akan menyuguhkan alur cerita dari film Extreme Job. Film ini menceritakan tentang 5 detektif yang menyamar sebagai pengelola restoran ayam untuk menangkap gembong narkoba. Nggak disangka, restoran yang dikelolanya terkenal sampai memiliki cabang di berbagai kota. Apakah mereka bisa berhasil menangkap gembong narkoba itu? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng untuk memberikan kalian hiburan setiap harinya. Film dibuka dengan penangkapan bandar narkoba melalui jendela apartemennya. Tapi jangan membayangkan adegan di mana para detektif ini melakukan aksi yang keren. Tapi tidak dengan para detektif ini, keadaan yang terjadi malah sebaliknya. Detektif Jiang yang saat itu ingin masuk ke rumah bandar narkoba dengan menggunakan tali malah tidak berjalan sempurna. Karena tali yang dia naiki hanya bergelantungan seperti ayunan. Mendengar suara berisik dari luar, bandar narkoba pun penasaran dengan suara itu dan membuka jendela rumahnya. Dia melihat detektif Jiang bergelantungan. Si bandar pun berpikir kalau detektif ini adalah tukang bersih-bersih jendela. Masih dengan posisi bergelantungan di tali, detektif Jiang menyuruh para bandar narkoba itu untuk menyerah. Tapi dengan santai, para penjahat itu mengacuhkan detektif dan pergi. Dari luar pintu sudah ada detektif Yong Ho dan Jae Ho yang menunggu untuk menyergap gerombolan bandar narkoba ini. Otomatis para penjahat ini mengambil langkah lain untuk kabur dan memilih jendela lain, tapi ternyata ada Kapten Go yang menunggu di situ dengan tali yang hampir merosot ke bawah dan mencelakai dirinya sendiri. Ceroboh amat, ampun dah. Para bandar narkoba ini bingung karena baru melihat sosok polisi yang sangat tidak profesional bahkan terkesan bodoh. Iya juga sih. Biasanya kan para detektif ini ketika ingin menyergap para penjahat itu pasti aksinya keren-keren. Nah, kok malah kayak gini? Ya, aneh tapi lucu. Penjahat kabur dan akhirnya para detektif kocak ini kejar-kejaran. Di tengah jalan raya, penjahat ini berniat untuk mengambil sebuah mobil dari seorang wanita. Mereka saling tarik-menarik tapi penjahat gagal dan wanita itu berhasil selamat dan membawa mobilnya kembali. Si penjahat tersungkur diam, detektif pun juga diam dan mereka kejar-kejaran kembali. Adegan slow-mo detektif Ma yang saat itu naik motor ikut mengejar dan berhasil menjatuhkannya di tengah jalan raya. Tapi si penjahat berhasil kabur kembali. Nah, akibat adegan kejar-kejaran bersama bandar narkoba tersebut, para detektif ini membuat kekacauan di jalan raya. Mobil saling bertabrakan satu sama lain. Waduh, baru mau nangkap penjahat kelas kiri aja sudah bikin rusuh, apalagi penjahat yang pro. Nah, akibat tindakan para detektif kocak ini, mereka dimarahi oleh atasannya. Setelah dimarahi oleh atasan, mereka keluar dari ruangan dan malah saling menyalahkan. Mereka lalu bertemu dengan kelompok detektif lain yang tentunya dalam film ini adalah detektif yang benar-benar handal di bidangnya. Tapi Kapten Go sangat kesal ketika melihat orang-orang ini karena sombong dan seolah ingin mengambil alih pekerjaan mereka. Kapten Go dan rekannya diajak untuk makan bersama. Dan pada saat makan, pemimpin dari tim ini menawarkan kepada Kapten Go untuk menyelesaikan tugas, yaitu menangkap sekelompok kriminal kelas kakap. Kapten Go menerima tugas tersebut dan mulai menjalankan aksinya untuk menangkap para kriminal tersebut. Aksi memati-mati pun dijalankan oleh Kapten Go dan rekan-rekannya, dari pagi hari sampai malam. Akan tetapi, para penjahat ini tak kunjung kelihatan batang hidungnya. Saat itu, detektif Ma yang dalam tempat persembunyiannya mengamati situasi di sekitar menggunakan teropong dan malah tidak sengaja mengarahkan teropong ke jendela dan melihat seorang ibu-ibu sedang berganti pakaian. Ibu-ibu yang menyadari dan menganggap dia sedang diintip lalu melaporkan detektif Ma ke polisi. Waduh, baru langkah awal sudah celaka. Polisi yang tidak tahu kejadian kemudian datang dan menghampiri para detektif ini. Kapten Go memberikan penjelasan kepada polisi-polisi ini kalau ini hanyalah sebuah salah paham dan detektif Ma tidak punya niat sama sekali untuk menguntit ibu-ibu ini. Mereka berdebat sangat panjang dan kalian tahu tiba-tiba para penjahat ini muncul berjalan di hadapan mereka dengan santainya seolah mengejek para detektif ini. Para detektif ini pun dibawa ke kantor polisi. Mereka sial sekali ya. Keesokan harinya, Kapten Go dan rekannya kembali menunggu para bandar narkotika ini di sebuah restoran ayam. Dari pagi sampai larut malam, mereka menunggu dan tak kunjung muncul si penjahat bangsat ini. Saking lamanya mereka menunggu, sudah tak terhitung berapa banyak ayam goreng yang mereka pesan di restoran tersebut. Saat mereka sudah sangat lelah dan frustasi menunggu, tiba-tiba para penjahat ini muncul. Sontak para detektif ini berlari dan bersembunyi sambil menguntitnya.
Terlihat bos dengan mengenakan jas putih keluar dari rumah tersebut. Pelayan dari restoran tersebut keluar dan bingung melihat tingkah para detektif ini. Pokoknya di scene ini awkward banget deh. Kapten Go dan rekannya duduk kembali agar si pelayan tidak curiga dengan penyamarannya. Gara-gara si pelayan restoran, para penjahat ini pulang menghilang dan bersembunyi. Gagal lagi deh mereka. Dan di malam itu pun para detektif ini melihat ada pengantar makanan yang masuk ke rumah bandar narkotika ini. Kapten Go dan timnya akhirnya punya ide untuk melanjutkan misinya, yaitu menyamar sebagai pengantar makanan. Nah, di sini Kapten Go menanyakan ke yang punya restoran ayam tersebut untuk menawarkan dirinya bekerja sebagai pengantar makanan. Tapi kata si yang punya restoran ayam itu, kalau hari ini adalah hari terakhir dia menjual di restorannya, soalnya mau dijual. Dan dengan tanpa pertimbangan serta tanpa sepengetahuan istrinya, akhirnya Kapten Go membeli restoran tersebut hanya untuk menguntit penjahat itu. Hari pertama setelah membeli restoran itu, Kapten Go dan timnya beraksi untuk mengintai rumah si bandar narkoba itu dengan pelanggan yang tak henti datang ke restoran ayam mereka. Detektif Ma berinisiatif, kalau bagaimana supaya kita jual ayam saja, supaya warga di sekitar sini termasuk si penjahat itu tidak curiga. Kapten Go dan timnya menyetujui hal tersebut, kemudian mereka berunding untuk pembagian tugas di dapur. Tapi sebelum itu, karena sebagian besar tidak ada yang bisa masak, Kapten Go menyuruh semua rekan timnya untuk membuat ayam goreng, kemudian nanti akan dipilih masakan siapa yang paling enak. Semua masakan sudah selesai dan sudah siap dihidangkan di atas meja. Kapten Go bersiap untuk mencoba satu persatu dari menu yang mereka buat, tapi kok malah bentuknya aneh-aneh. Alhasil, semua masakan para detektif konyol ini tidak ada yang enak, kecuali Detektif Ma. Detektif Ma akhirnya memenangkan kejuaraan masak ini. Cuk, film apaan nih? Mau masak atau nangkap penjahat? Pelanggan pertama masuk dan mereka sangat gugup untuk melayani tamu itu. Detektif Ma masuk membuat ayam goreng untuk disajikan ke tamu tersebut. Saat ingin memberikan ayam goreng ke tamu, Kapten Go sangat grogi dan berpikir, enak atau tidak ya? Gigitan pertama, si tamu bilang masakan ini sungguh luar biasa. Nah, sejak saat itu, para pengunjung di restoran itu kian hari kian banyak. Dan hal yang paling mencengangkannya lagi, restoran ayam goreng itu viral. Para detektif ini sangat gembira dengan hasil kerja keras mereka. Tapi di suatu sisi, misi utamanya untuk menangkap gembong narkotika malah terbengkalai karena kesibukan baru mereka, yaitu sebagai penjual ayam. Hei, kalian kenapa jadi penjual ayam goreng? Aduh. Suatu malam di dalam mobil, Detektif Yong Ho sudah sangat letih dengan kesibukan di hari itu. Tiba-tiba, tanpa sengaja, dia melihat para penjahat itu keluar dari tempat persembunyiannya. Sontak Detektif Yong Ho langsung menghubungi Kapten Go yang saat itu super duper sibuk melayani pelanggan. Alhasil tidak digubris pastinya. Tapi Detektif Yong tidak kehabisan akal. Dia membuntuti mobil penjahat itu namun gagal dan kehilangan jejak lagi. Detektif Yong Ho kembali ke restoran. Kapten Go dan rekannya yang lain malah menyalahkan Detektif Yong Ho yang dianggap tidak membantu mereka melayani tamu di restoran. Keesokan harinya, Kapten Go dan rekan-rekannya melakukan aktivitas mereka seperti biasanya, yaitu melayani para pelanggan di restoran mereka. Saat kedai sudah tutup, mereka merencanakan strategi kembali untuk menangkap gembong narkotika ini. Mereka berencana ingin mengirimkan ayam goreng mereka ke tempat para penjahat ini. Malam itu pun juga mereka mengantarkan ayam goreng mereka ke rumah si penjahat ini. Saat masuk, Kapten Go dengan raut muka terkejut malah bertemu dengan ibu-ibu yang sudah diintip oleh Detektif Ma dulu. Nah loh, kok si ibu-ibu ini lagi? Ternyata para penjahat ini sudah kabur dan berpindah tempat persembunyian lagi. Mereka gagal. Cuk, gagal terus bangsat. Besoknya, restoran ayam goreng ini masuk berita. Mereka diberitakan kalau restoran Kapten Go ini bermain curang dalam menjual ayam gorengnya. Sebenarnya berita yang beredar itu adalah hoaks. Mereka dijebak oleh salah seorang anak buah dari gembong narkotika yang sudah mencium keberadaan para detektif ini sebelumnya. Di tengah-tengah kesulitan yang Kapten Go dan rekannya alami, tiba-tiba bawahan dari gembong narkotika ini menyamar sebagai pengusaha yang ingin bekerja sama untuk membuka cabang dari restoran Kapten Go. Tanpa pikir panjang, Kapten Go menerima kerjasamanya. Sementara itu, Kapten Go dan rekannya yang tidak mengetahui kalau para penjahat ini hanya ingin memanfaatkan kepopuleran restorannya untuk melaksanakan penjualan narkotikanya. Setelah mendapati restoran waralabanya terdapat banyak kasus kekerasan, akhirnya Kapten Go turun tangan dan mengawasi langsung restoran waralaba ayam gorengnya. Setelah melakukan penyelidikan dan investigasi kepada pelanggan-pelanggan restorannya, kemudian mereka diketahui melakukan transaksi narkotika melalui paket ayam gorengnya. Namun ketika Detektif Ma melakukan penyelidikan ke restoran lainnya, dia tertangkap oleh anak buah bandar narkotika ini.
Ketika sadar, Detektif Ma sudah berada di tempat persembunyian bandar narkoba ini. Diikat dan mulutnya dilakban, Detektif Ma meronta-ronta ingin melepaskan ikatannya. Tapi, siapa sangka, Detektif Ma bisa melepaskan diri dan menghajar anak buah bandar narkoba ini. Lalu, Detektif Ma mengirimkan pesan kepada Detektif Jang, tempat dan lokasi di mana dia berada saat itu. Akhirnya, Kapten Go dan timnya sampai ke tempat bandar narkoba tersebut dan menghajarnya. Setelah pertarungan selesai, bandar narkoba beserta anak buahnya ini kalah dan ditangkap. Beberapa hari setelah kejadian penangkapan spektakuler itu, Kapten Go dan rekannya mendapatkan penghargaan serta naik pangkat atas kerja keras bersama timnya. Nah, itulah tadi alur film dari Extreme Job. Mohon maaf kalau alurnya masih kurang lengkap atau detail. Layaknya manusia biasa pasti punya kekurangan. Setidaknya kami sudah mencoba memberikan tontonan atau pengalaman baru buat kalian, ya kan? See you!